Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi dengan saya Benny Yusron. Channel ini membicarakan tentang renang, sepeda, lari, dan triathlon. Di masa pandemi ini banyak race atau perlombaan triathlon yang ditunda. Tapi seiring berjalannya waktu, sebenarnya faktanya adalah triathlon di Indonesia itu sedang jauh berkembang. Kira-kira 5 tahun terakhir lah. Dibuktikan dengan banyaknya race-race lokal, ada Bengkulu Triathlon, Pariaman Triathlon, Sungai Liat Triathlon, dan banyak lagi. Nah, di antara race triathlon itu terakhir, mungkin semacam level terakhir itu adalah ultra triathlon yang biasanya disebut dengan Ironman, yaitu jaraknya renang 3,8 km, kemudian sepeda 180 km, dan terakhir lari sepanjang maraton. Alhamdulillah, Indonesia sudah banyak yang berhasil menamatkan Ironman ini, termasuk saya. Nah, di antara penamat Ironman dari Indonesia ada satu orang yang tamatnya itu, waktu menamatkannya itu nggak kira-kira, masih tercepat sampai sekarang, yaitu 11 jam 29 menit. Yes, 11 jam 29 menit. Nah, orangnya sudah ada di samping saya. Namanya Exto Ready. Hai, halo. Panggilannya Radio Caya. Ready boleh, kalau Exto juga boleh sih. Oke. Nah, beliau ini bukan atlet, sama kayak saya, bukan atlet. Kita cuman penikmat atau penghobi triathlon. Nah, sampai ini sehari-hari tuh apa Cak Ready? Apakah latihan terus? Tadi kan di awal kita dijelasin ya teman-teman ya, kalau misalnya aku tuh cuman penghobi triathlon gitu. Jadi kesehariannya ngapain sih? Kesehariannya ya kerja, Cuk. Gitu. Aku kerja, masih kantor gitu kan. Aku anak kantoran gitu kan. Apa namanya? Kantor, terus keluarga itu utama ya. Jadi dua itu masih hal yang utama buat aku gitu. Tapi sebelum aku nikah, aku udah kenalan nih sama triathlon gitu. Jadi keluargaku pun bagian dari yang mendukung kegiatan aku ini gitu. Penting juga sih dukungan keluarga. Ya, nomor satu, dukungan keluarga tuh teman-teman nomor satu gitu. Mulai dari ACC pembelian perlengkapannya sampai ikutan race-nya gitu. Jadi nggak gampang sebenarnya untuk dapetin approval itu. ISO sama SNI ya. SNI ya jelas. Istri sudah oke dan sudah nanya istri. Iya gitu. Nah, karena itu jadi aku ngerasa pede aja gitu buat daftar race setiap tahun. Ya karena udah dapat dukungan keluarga gitu, Cak. Jadi pribadi sama kayak saya dan kebanyakan penghobi triathlon masih ngantor karena triathlon bukan pekerjaan utama. Betul. Dan ada kesibukan keluarga juga yang memang yang paling utama, bukan hanya triathlon gitu. Ya. Nah, sejauh ini kan pandemi ya, aktivitas latihan piye? 2020 mungkin sama-sama kita setuju ya, sama-sama berat banget buat semuanya gitu. Mau pekerjaan, mau pendidikan, mau hobi itu rada berat gitu di 2020. Mas Ben, di 2020 ini aku udah punya jadwal 2 race sebenarnya gitu. Pertama itu di Vietnam, Danang, harusnya Mei kemarin. Yang kedua itu di Portugal, harusnya September besok gitu. Tapi karena pandemi gini, jadi semuanya kita pindah ke 2021 gitu. Aku tetap latihan nggak sih gitu? Sebenarnya tetap latihan, tapi seperlunya aja gitu. Hanya untuk menjaga kebugaran tubuh aja sih gitu. Jadi nggak ada, aku tidak menjalankan training plan untuk Ironman gitu.
yang aku sudah daftar karena memang pindah ke 2021. Betul. Tapi hanya untuk menjaga kesehatan aja sih. Oh. Gitu. Nah, tadi kan dibilang bahwa tertarik army baru tahun 2015. 2015 berarti ya 5 tahun. Nah, sebelumnya itu apa? Udah seneng olahraga yang lain kah atau? Oke. Nah, teman-teman pada nyangka nggak kalau misalnya sebenarnya hobiku tuh masak? Gitu. Makanya aku seneng banget di hari ini kita take-nya tuh di rumah makan gitu. Jadi kayak wah saya harus banyak makan ini gitu. Sebenarnya hobiku masak gitu dari dulu ya dari kecil gitu. Terus olahraga memang tidak asing. Masak apa lagi? Masaknya tuh apa aja? Spesifik ya? Enggak. Nggak spesifik. Oh, Jadi masak, western ya? oke, tradisional oke gitu. Jadi di rumah pun sebenarnya masak aku. Oh, oke. Gitu. Itu kenapa banyak approval yang boleh diperbolehkan sama istri karena pekerjaan rumah tips. Iya, pekerjaan rumah mayoritas saya yang lakukan gitu. Gak ada yang bercanda. Nah, semua masakan aku bisa gitu dan memang aku mendalami itu gitu. Oh. Nah, nice. tapi hobi olahraga memang sudah dari kecil gitu. Sudah ditanamkan. Triathlon? Enggak. Dari SD itu aku karate. Oke. Terus apa lagi ya? Basket. Oh, basket. Berenang dulu semampunya, sampai sekarang sih semampunya. Terus apa lagi ya? Off-road aku juga berkuda. Jadi memang hobiku tentang olahraga itu memang banyak gitu dari kecil gitu, dari dulu gitu. Nah, dulu tidak seperti sekarang. Mungkin sama kayak teman-teman di luar sana gitu. Aku termasuk orang yang obesitas gitu. Jadi dulu berat badanku 100 kilo. Wow. Saya bro. Sekarang kalau off season itu aku 80 kilo. Tapi kalau kalau race weight itu aku di 72. Dengan tinggi 190 cm ya? Iya, ingat. Benar. Jadi kalau udah mau race pasti aku kayak biteng, Cak. Kayak lidi teman-teman itu. Kecil banget badan. Karate kan dapat medali, Cuk. Iya, benar. Itu dari kawan main, Cuk. Dari kecil memang aku sebenarnya di bela diri gitu. Emas ya? Medali emas ya? Iya, gitu. Wow. Itu masa lalu, masa kecil gitu. Nah, baru ketika aku di Bandung itu ketemu sama komunitas namanya Indorunners Bandung. Oh, komunitas lari. Komunitas lari. Jadi aku mulainya dari lari. Gitu. Kenapa aku pilih lari? Karena setelah aku research itu paling cepat cardio sport yang nurunin berat badan itu lari. Gitu. Jadi dulu goalsku adalah weight loss gitu. Weight loss. Kenapa? Karena aku takut mati, Mas. Wow, oke. Iya, takut mati. Jadi dulu aku tuh gaya hidup malamnya tuh sungguh sangat luar biasa. Fame Station. Ya Allah. Studio Is, teman-teman. Buat anak Bandung pasti tahu Studio Is. Arek lawas. Jam tidur berantakan, terus pola makan hancur banget gitu. Berat badan jelas ya dulu gede banget. Nah, dulu awal tuh aku sering sesak nafas gitu. Jadi ya beneran takut mati gitu. Jadi aku masih ngerasa dokter? Ada penyempitan di jantung lah. Oke. Nah, karena itu akhirnya aku mencoba berubah olahraga. Salah satunya dari lari. Dulu jangan suruh full maraton, Cak. Ya Allah, 500 meter aku berhenti. Wes megap-megap iki wes. Wes ngono gitu. Oke. Tapi berproses gitu. Jadi memang start small dulu enggak mendadak. Jadi salah satu yang aku sangat syukuri, makanya aku enggak pernah kacang lupa kulit itu enggak pernah gitu. Teman-teman Indorunners Bandung tuh yang benar-benar membina aku gitu. Jadi ngajarin gimana caranya mulai lari, ngebangun endurance, meningkatkan cardio performance itu di Indorunners. Nice, saya jawab Indorunners. Iya, Bandung khususnya ya teman-teman Bandung gitu. Mulai dari situ baru tuh perlahan berat badan turun, Cak. Makin kuru, tapi ditunjang sama menjaga pola makan ya gitu. Pasti. Karena nggak bisa cuman olahraga aja itu nggak bisa. Setuju. Jadi makanan juga harus kalian perhatiin gitu. Nah setelah itu baru kenal, Cak, namanya race lari gitu. Race lari pertamaku itu di Bromo 10K. Wow, panjang loh itu. Iya. Aku nggak tahu. Pokoknya ada event di Bromo lari 10 kilo
daftar. Itu 2012 sih. 2013. Oh, 2013. Ya, 2013. Oke. Pakai kelambi saonone, pakai sepatu seadanya. Betul. Aku pakai sepatu casual waktu itu kalau nggak salah. Ya udah lari aja. Lari ya, pokoknya lari ya. Nggak mikir pokoknya. Tujuannya cuma finish. Oke. Wes itu toh. Dan finish kan? Alhamdulillah finish. Catatan waktu itu kayak itu 1 jam 30 atau 40 menit. Oh, gitu. oke. Nice. Itu Nah. untuk pemula wah. Iya, Highlight. itu, Tanjak soalnya, bukan flat. Bromo. Nah. Bromo. Right. Aduh. Jadi alkisah itu race pertama. Habis itu baru akhirnya tahu yang namanya half marathon, tahu yang namanya full marathon gitu. Ceritanya banyak Cak pokoknya. Cak. Oke. Pokoknya nek tak simpulkan semua karena hati gitu. Betul. Aku finish full marathon pertama juga itu pakai hati. Gimana tuh? Di Bali. Gitu. Bali Marathon. Bali Marathon itu 2000? finish 2000 koyoke 14. Oh, 12. Oke. Kayaknya pertama kali tuh ya? BM. Enggak tahu. Enggak, bukan yang pertama. Oh, oke. Kayaknya edisi kedua. Oke. Itu finish pertama full marathon. Kalau bisa dipotong nanti dipotong ya. Ini karena ada kisah percintaan di situ. Hashtagnya gagal kawin teman-teman. Janji dipotong ya janji. Bojoku kan delok loh kabur. Jarno ae. Jarno. Cocok. Akhirnya aku ngerasain full marathon gitu, tapi karena pakai hati Cak, gitu. Maksudnya menjalankan ya, aku suka larinya, aku suka hype-nya, aku suka acaranya. Itu finishnya pertama kali itu 4 jam 50 menit. Oh, mau dombe aku. Sama di mana? Jakmar. Jakmar 2014. Serius? Serius. Kalau Jakmar itu bukan arena lomba teman-teman. Jadi kalau 4 jam 50 di situ mungkin kayak 3 jam di Boston Marathon gitu. Gitu Cak. Jadi akhirnya ketika tahu senengnya maraton, senengnya lari, ayo gitu. Ya wes gitu. Jadi akhirnya jadi kebiasaan. Oke, lari kan awalnya. Awalnya tuh lari. Nah, jatuh cintanya sama Mas Triathlon ini. Panjang ceritanya teman-teman. Saya tak pendekin ya. Oke. Jadi setelah saya gagal nikah, mencoba untuk move on. Julangnya mana? Oh sure. Tapi nggak apa-apa ini Cak. Jadi Iya, biar teman-teman bagian tahu. dari hidup lah. Bagian dari biasa aja. Ojo galau. Nggak galau. Enggak galau. Pada saat itu aja galau banget. Sampai akhirnya aku move on ke Jakarta Cak. Oh. Jadi aku hijrah ke Jakarta. Oke. 2015 itu aku pindah ke Jakarta untuk pertama kalinya keluar dari rumah. Oh, oke. Untuk pertama Oh, kali sampai keluarga di Bandung ya? keluarga di Bandung. Oh, oke. Jadi Siap. papa di Bandung, mama di Bandung. Oke. Nyampe Jakarta ngekos tuh pertama kalinya. Luar biasa ya kehidupan kosan ya. Bilangan Jakarta, kamar seadanya, panjang kali lebar, yang penting cukup tidurnya gitu kan. Ada TV, kamar mandi di luar pada saat itu gitu. Tapi cowok jadi nggak masalah. Akhirnya ada temen, salah satu temenku nih Cak, pergeseran dari lari ke sepeda. Oh, cyclist. Ya, jadi setelah aku menekuni lari, ada salah satu temen aku yang sekarang tinggalnya di Singapura dia. Oh, Kalau oke. pernah lihat di sosial media namanya Reza Prabowo. Ini aku sebut, aku mention ya, karena dia orang-orang yang bersejarah nih Iya. di kehidupan aku ya. Nah, Reza Prabowo adalah seorang cyclist yang sangat getol untuk nawarin aku sepedahan. Oke. Tiap minggu WhatsApp, tiap minggu Telegram, Red, ayo beli sepeda, Red, ayo sepedahan, Red, ayo sepedahan, seru apa segala macam gitu. Sampai pada akhirnya, ini awalnya ya teman-teman ya, aku pengen membuat dia berhenti Oh, oke. untuk meracuni aku. Ya. Ku tantang Cak. Beli sepeda. Oh, Untuk beli sepeda Oh, ya, beli sepeda. untuk beli sepeda. Ku tantang teman-teman. Oke Za, gua beli sepeda, tapi lo temenin gue goes dari Bandung ke Jakarta via Puncak. Alright. Oke. Iya kan Mas? Dengan harapan teman-teman kayak wah nggak jadi ini gitu kan. Akhirnya di stop gitu. Diiyakan sama dia. Gitu. Oke Red, lo beli sepeda, tapi gue temenin. Oke. Cowok gitu kan. Deg-deg ser. Aku langsung mikir ya Allah. Jarak antara Bandung ke Jakarta itu kurang lebih 180 kilo. Terus lewat puncak, tanjakannya, wah ngeri lah pokoknya.
Nggak lama Reza nelfon lagi, Red, tapi Bandung Jakarta tuh jauh loh, gitu. Nanjak loh gitu, masih sombong gitu. Ayo, Lo mau nggak gue beli sepeda gitu kan? Terus kata dia, yaudah deh ayo gitu. Wah, asem ini. Terjadilah nih teman-teman. Jadi ceritanya hari Jumat aku pakai travel ke Bandung. Aku beli sepeda di Bandung. Di Bandung. Dulu karena yang kita tahu tuh toko sepeda nggak banyak ya. Jadi Jakarta juga belum booming dan harganya cukup mahal. Right. Gitu. Akhirnya kita beli di Bandung. Hari Sabtu pagi kita ke tokonya terus beli sizing apa siap-siap. Minggu pagi itu pertama kalinya aku sepedahan dari Bandung ke Jakarta. Wow. 180 kilo lebih via puncak. Oke. Helm dipinjemin, baju dipinjemin, bib aku beli pada saat itu. Jadi waktu itu saran Reza cuman lo nggak apa-apa yang lain pinjam tapi bib paling nggak lo punya. Oke. Gitu. Akhirnya aku beli itu waktu itu Specialized R. Bib itu celana itu loh, teman-teman. Ya, celana sepeda teman-teman. Yang langsung yang ada paddingnya. Ya. Gitu. Jadi di bagian mana ada paddingnya. Udah kenal namanya cleat shoes? Belum. Pakai sepatu biasa. Aku pakai sepatu Converse kalau mau tahu. Ya. Ya, karena dulu aku berpikiran aku harus pakai sepatu apapun yang bawahnya flat Ya. gitu. Supaya power transfernya nggak kebuang percuma gitu. Logika ambien gitu pokoknya. Sudah ngomongin power transfer. Iya, gayanya pola pokoknya gitu. Nah, udah kejadian tuh teman-teman. Kita berangkat jam 5 subuh sampai di pas Fest Kuningan tuh jam 5 sore. 12 jam. Mostly 12 jam dengan berhenti dulu di Mang Ade gitu ya. Dulu aku belum tahu tuh Mang Ade yang mana gitu. Cuman karena emang butuh asupan Indomie. Masuk ke Indomie ya disebutnya. Jadi akhirnya ya kita mampir di warung Mang Ade itu gitu kan. Begitu nyampe Jakarta kapok Cak enggak. Wah, ketagihan gitu. Jadi ternyata endorfinnya itu memang bikin aku happy, bikin aku senang, bikin aku nagih gitu, bikin aku pengen ngelakuin lagi gitu. Nah, ada yang kelupaan dikit. Di toko sepeda itu untuk pertama kalinya aku kenal dengan Rihan Danurrahman. Oke. Saya mention lagi ya saudara, Anda orang-orang yang cukup bersejarah nih di hidup saya gitu. Rihan Danurrahman. Rihan sama Reza kenal duluan. Nah, pada saat itu memang dia ada di toko sepeda itu. Jadi pertama kali kenal. Yang jual sepeda? Enggak. Rihan pada saat itu bukan jual sepeda. Masih belajar juga soal sepeda waktu itu dia. Nah, setelah itu akhirnya di kosannya di Jakarta aku punya 2 senjata dong. Aku punya sepatu lari sama aku punya sepeda. Nah, dulu mikirku cuman gimana caranya aku ngabisin waktu kan, gitu karena kehidupan di kos jujur buat aku berat. Bosenin, terus nggak punya teman sekitar karena kosannya waktu itu juga pekerja semua mungkin. Iya pekerja semua, jadi memang kehidupannya itu monoton. Pagi pergi pulang malam tidur. Gitu. Terus ya. Weekend nggak kemana-mana juga. Weekend istirahat. Nah ketika itu baru aku mikir yaudah deh aku bikin aktivitas pagi aja gitu. Nah yang mungkin harus digarisbawahi sama teman-teman, aku tidak pernah menganggap ini olahraga. Tapi aku mencoba untuk menjadikan kegiatan bersepeda dan lari ini adalah kebiasaan kan. Gitu. Nah, jadi percaya nggak percaya, setiap pagi aku pasti 30 km ride lanjut lari 5 kilo. Every day. Wow. Sebelum kerja. Udah lama kebiasaan itu berarti ya? Itu dari sebelum kenal triathlon? Sebelum kenal. Dari 2015. Jadi sebelum itu aku memang udah ngelakuin itu tiap hari. Jadi rutin. Nanti kalau weekend Sabtu gitu paling mungkin sepedanya rada jauhan. Atau larinya hari Minggu rada jauhan. Itu aja aku ulang terus. Repeat aja terus kayak gitu. 30 km sepeda. Betul. Terus lari 5 kilo. Jadi memang aku kira-kira menghabiskan waktu sekitar 1,5 sampai 1 jam 40 menit gitu setiap pagi sebelum kantor. Nice. Oke. Kebiasaan ini dari situ. Iya, itu aku berubah itu jadi kebiasaan. Nah, kenalnya triathlon nih Cak, gitu. Dari mana? Ya tadi teman-teman Rihan Danurrahman gitu. Di sebuah malam tiba-tiba dia chat. Red, Rihan udah masuk triathlon belum? Rihan udah senior Pak. Rihan udah senior pada saat itu teman-teman. Dan saya juga belum tahu gitu Rihan siapa pada saat itu gitu. Cuman tiba-tiba dia chat, Red, lo bisa berenang nggak? Pertanyaan dia cuma satu, lo bisa berenang nggak?
bisahan tapi gaya dada. Oh nggak masalah kata dia gitu. Ya udah lu gue daftarin ya gitu. Daftarin apa gitu? Udah gampang namanya triathlon. Rihan cuma ngomong kayak gitu. Oh iya deh ya. Saat itu cuma jawab iya aja. Yang Rihan lakukan bener didaftarin gitu. Jadi Rihan itu ngedaftarin aku 2015 itu Sungai Liat Triathlon kategori Olympic Distance. Waktu itu belum ada mini-trian ya? Mini tri belum ada. Oh. Gitu. Jadi Olimpik canco. Rihan dan Rahman. Jadi beneran setelah dia sudah ngirimin Bukti bukti pendaftaran, aku baru cari tahu apa ini triathlon? triathlon tuh apa gitu kan. Yang ternyata ya Allah teman-teman, berenang, lanjut sepedahan, ditutup sama lari. Ya Tuhan. Begitu aku cari tahu Olympic distance tuh jaraknya berapa, Cak? Jatuh. 1.500 berenang, 40 km sepedahan, 10 km lari. Matang wes pokoknya. Matang. Rihan cuma bilang udah lo bisa gitu, lo bisa. Oke. Ya udah akhirnya 15, oke. itu pertama kali 2015. Ketika itu udah berangkat kita. Dan teman-teman harus tahu kenapa Rihan ngajak, ternyata dia tidak mau untuk tinggal di kamar hotel sendirian. Karena yang dia pesen yang kamar gede, Cak. Oh, salah pesan mungkin. Salah pesen kayaknya, jadi mungkin temennya ada yang gagal gimana gitu. Akhirnya dia ngajak gue gitu. Tujuannya itu sebenarnya gitu. Jadi gue daftarin lo race ini ya buat nemenin gue aja, Red. Gue gak mau sendiri aja di kamar hotel segede gini. Oke. Begitu nyampe sana, itu banyak senior-senior yang sekarang udah mulai jarang triathlon, Cak. Mulai dari Mas Iman Santoso yang sekarang di Zwift itu dulu triatlet cepet itu. Terus Mas Ciko itu juga ada orang-orang Dul gitu, Abdullah itu. Abdul masih baru-baru. Abdul masih baru ya Allah. Tapi udah juara sih. Abdul udah juara. Abdul, terus Oscar, dulu almarhum Oscar, itu pokoknya orang-orang lama isinya. Dan ada satu anak muda, gitu dulu masih muda sih teman-teman. Satu anak muda cukup ikutan Odi. Nah ini pengalamannya yang cukup luar biasa ya. Ketika aku berenang, ada fotonya sebenarnya, nanti mungkin bisa ditayangin ya, kirim filenya. Ada fotonya ketika aku berenang. Aku merasa dada teman-teman. Tolong di garis bawah ya. Sampai sekarang saya masih pakai gaya dada. Saya tim katak. Jadi pas berenang. Lagi berenang. Kok mataku perih, Cak. Ini Lepas. kenapa gitu? Kok berenang mataku perih? Ketika latihan tuh kan nggak pernah perih gitu. Ternyata begitu fotografer mengeluarkan file-filenya, kamu mau tahu, Cak, kenapa? Kacamata saya di atas. Oh, kayak ini siapa? Yang di Malaysia mau menjemput lupa masih di sini. Kalau aku nggak lupa pas mau jebur, Cak, sampai finish itu aku kacamata di sini. Aku lupa teman-teman. Jadi beneran. Jadi beneran. Ready manusia ikan. Jadi kenapa perih ternyata ya memang aku nggak pakai kacamata dan memang sepanik itu teman-teman. Lali. Sepanik itu. Jadi yang ada di otak aku cuman gimana caranya aku selesai 1.500 meter ini, Cak. Gitu. Karena itu laut lepas. Walaupun memang ada marshal-nya yang jagain kita, tapi rasa panik tetap ada. Ada. Jadi aku beberapa kali berhenti, Cak. Pemula kan? Kurang pemula apa lagi ya Allah. Gitu. Beberapa kali berhenti di buoy, pegangan tali, wajar terus lah pemula ya. berhenti di kano gitu. Itu aku lakukan gitu. Jadi teman-teman nggak usah malu minder atau segala macam, Cak, gitu. Jadi ketika bagian dari perjalanan. Itu bagian dari perjalanan. Nah, ketika selesai berenang, wah sujud syukur aku bener, Cak. Memang sebagai sesama pelari yang kita awalnya berenang memang sangat begitu menantang. nyampe pasir, teman-teman, aku disamperin marshal, Cak. Disamperin medik juga. Karena aku sujud syukur, dipikir aku pingsan gitu. Enggak. Aku cuma bersyukur, selesai gitu. Berenangku selesai gitu. Udah. Itu 80% selesai lah kalau sudah selesai renang ya. Iya bener, Cak. Jadi begitu saya berenang tuh kayak alhamdulillah ya Allah, sujud syukur. Kayak udah mau finish, padahal masih ada sepeda masih lari. 40 kilo sepedaan, Cak. Lari tuh. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah Sungai Liat tuh ketika dari pantai sampai ke transisi itu cukup jauh ya gitu. Naik kayak Nanjak ke atas gitu. Nah, begitu nyampe sepeda, karena mungkin
di otak aku Cak cuman sepedahan mau selambat apapun kalian tetap maju. Jadi cukup happy gitu kan. Ya udah akhirnya sepedahan selesai 40 kilo, wah neraka dimulai Cak. Lari. Begitu dengan bangganya naruh sepeda di transition 2 teman-teman, ganti sepatu lari, keluar transisi. Masya Allah, Melayu. Lari. Itu kurang lebih 1 jam 30 kalau nggak salah gitu. Wow, panas. Iya, Sungai Liat cukup panas. Panas Dan sekali. kalau milih jarak Olympic distance itu udah cukup siang ya, udah Siang banget. siang. Oke, saya mau mati gitu. Jadi yang ada di otak aku cuman mana water station, Yes. mana water station, mana water station. segala macam ya. Run walk, jalan, lari gitu. Ya udah di jalan Cak. Sampai pada akhirnya alhamdulillah finish. Finish kategori Olympic distance Jangan-jangan juara age group. enggak dengan selamat. Dulu nggak ada. Dulu bukan nggak ada juara age group ya, cuman nggak ada kayak kepikiran untuk wah gue juara age group. Ngejar gitu nggak ada. Finish aja. Iya, yang penting finish gitu. Udah nih Cak. Rian cuma nanya, gimana Red? Happy nggak? Gitu, suka Dia nggak? udah juga kan? Dia udah juga. Happy nggak? Happy. Gue seneng banget tuh sama triathlon. Dulu bertiga kan. Kalau kenal Rihan sama Dr. Jer. Dia ada Dr. Jeremy, anak Karawaci Ya. itu yang bareng juga sama aku. Gitu. Nah udah begitu pulang nih kan. Ini patut digarisbawahi juga teman-teman. Pulang dari Sungai Liat, nyampe apartemennya Rihan karena waktu itu kita satu taksi terus kita ke apartemen dia dulu. Buka pintu, apa yang Rihan lakukan? Bukan beres-beres, Daftar mana? buka laptop. Percayalah teman-teman, Rihan buka laptop. Han ngapain? Lu suka kan triathlon? Ya suka. Gue daftarin ini ya, Bintan dia bilang. Dia cuma ngomong teman-teman, gue daftarin Bintan ya. Bintan apa lagi Han? Udah nanti baca aja email lu gitu. Rihan tuh kelakuannya. Daftarin Bintan 70.3 Cak 2016. Yang kebangetan adalah dia nggak daftar. Menjerumuskan. Dia cuma daftarin aku, terus ya udah gitu. Begitu aku cek Bintan Ironman 70.3, berenang 19, sepedaan 90, lari 21. Mateng Cak. Udah pokoknya akhirnya di situ ya udah latihan. Apa ya? Browsing aja sih gitu. Browsing gimana caranya bisa finish 70.3 gitu. Ya udah keluar training plan-nya ya aku aplikasiin aja pada saat itu ya. Kurang lebih segitu Cak perjalanannya. Jadi sampai di Bintan 70.3 saya kapok. Ikutan Pertama triathlon. kali dan terakhir ya. Iya, jadi Untuk 70.3 maksudnya. 70.3 benar. 70.3 itu pertama dan terakhir di Bintan 70.3. Karena Gak suka Cak. Jadi naruh sepeda teman-teman jam setengah 12 siang kalian harus lari half marathon dengan 2 matahari di atas kepala. ya itu memang salah satu apa ya racun Ironman. Biasanya mereka bilang jangan mau 7.3 karena larinya panas. Daftarin full aja, soalnya larinya udah dingin. Iya benar. Jadi kalau misalnya lari 70.3 panas teman-teman. Bukan panas banget. Siang soalnya. Siang gitu. Jadi Oke, sekarang udah mulai menyinggung Ironman. Habis itu kan tertarik ke Ironman. Itu Iya. Ironman pertama kali gimana? what? Tunggu dulu. Ada hal menarik nih. Kalau misalnya Cak B ini nanya, Ironman pertama kali di mana? Secara jarak Ironman 3,8, 180 sama 42. Saya adalah salah satu finisher Sentul Ultra Triathlon. Oh iya, sama kita. Saya finish duluan di situ sebenarnya gitu. Oh, ini yang full Ironman ya? Jarak-jarak Iya, oke. jarak full Ironman. Aku belum pernah, aku baru half. Disentuh maksudnya. Di Sentul. Saya start jam 6 pagi, saya finish jam 11.55. Wow. Itu pengalaman yang sungguh sangat luar biasa, Cak. Jadi pada saat itu kenapa aku memberanikan diri untuk daftar? Karena sebenarnya pendaftaran sudah ditutup. Gitu. Tapi ketika aku ngobrol sama Kang Hendra sama Om Nota waktu itu RD-nya Om Nota, halo. Dia bilang, oke Red, boleh nih daftar, tapi
nggak pakai bib nggak apa-apa ya gitu. Oh nggak apa-apa mas, nggak masalah gitu. Nah, ternyata nih mas, 2016 ya? iya 2016. Sorry 2017. 2017. Karena dia Sentul Ultra Triathlon tuh awal tahun ya, kalau nggak Januari Februari sih. Iya. Nah, ternyata aku punya keunggulan ketika tiap hari melakukan kebiasaan tadi Cak. Sepedaan 30 sama lari 5 kilo. Sampai sekarang ya? Iya, itu aku cuma modal itu aja sebenarnya. Kalau aku sekarang nyebutnya Mokondo Cak. Mokondo guys. Modal konsisten doang. Gitu. Akhirnya kejadian nih, aku race di Sentul. Bisa teman-teman bayangkan, kita berenang 3,8 kilo itu di kolam 25 meter. Itu artinya 150 kali bolak-balik, aku masih inget banget. Terus lanjut sepedahan 180 itu di 5 kilo. 5 kilo loop. Artinya kurang lebih 38 loop kalau nggak salah. Betul. Sama terakhir full maraton. Full maratonnya berarti 8 loop gitu. Itu ada 8 loop di kontraflow ya, untuk larinya. Cerita lucunya adalah ketika aku meminta temanku Yazid Fedian, Cak Banyak juga mungkin kenal, untuk jadi pacer. Dan dia DNF di situ di full maratonnya ya. Dan dia DNF di kilometer 30. Ah Yazid, makasih ya. Itu salah satu support aku. Sampai pada akhirnya aku itu jadi finisher terakhir Cak. Di Ironman ya? Di Sentul. Di Ironman distance kan? Iya, di Ironman itu aku jadi finisher terakhir. Yang sungguh sangat menyedihkan adalah, ini perlu dimention juga, orangnya juga banyak yang kenal, namanya Mas Wowo dari Bogor. Dia nyalip aku di 100 meter terakhir sebelum finish. Jadi ada 2 peserta finisher akhir, itu Mas Wowo orang Bogor sama aku. Tapi dia nyalip di 1 meter terakhir disalip aku. Finish time berapa? Finish time itu 16 jam 55. Wow. Di Sentul loh ya? Sentul teman-teman. Jadi 5 jam sebelum COT aku finish. 5 menit sebelum COT. Udah akhirnya aku ngerasain nih yang namanya endurance race ya. Race ketika kita bisa jalanin itu sekitar di atas 10 jam lah, Cak. 10 lah, di atas 15 jam tuh rasanya kayak gimana sih gitu. Kapok? Enggak, ternyata aku lebih suka gitu. Jadi kalau dibandingin sama 70.3 di Bintan, aku lebih hancur yang di Bintan, teman-teman. Ternyata aku menemukan nih, jati diriku di mana. Ini penting ya teman-teman. Karena nggak semua harus dipaksakan Ironman dan nggak semua juga harus dipaksakan cepet. Ya, gitu. Correct. Tidak ada yang bisa sama gitu. Jadi kalian cari aja seperjalanannya itu. Ya udah. 2017 awal baru deh aku cari tahu nih Ironman itu apa sih gitu. Dan pada saat itu yang ada di otak hanyalah yang mana yang paling dekat gitu. Jadi value for budgetnya itu paling oke. Terus ya aku bisa race gitu. Jelas kalau secara jarak teman-teman paling tahu adalah Langkawi. Malaysia tuh paling dekat teman-teman. Cuman pada 2017 itu tuh ada isu gitu kalau 2016 tuh terakhir di Langkawi. Makanya aku pada situ tuh nggak daftar. Pada situ nggak daftar Cak gitu. Di 2017 itu akhirnya aku mutusin untuk daftar Gure. Itu di Gure itu di Korea Selatan. Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Iya, bukan. Kalau Korea Utara kalian over COT ditembak. Canda. Nah, dan ternyata banyak teman-teman juga yang ikut dari Indonesia itu dulu ya teman-teman. Kelvin. Yes, untuk kontingen Indonesia terbanyak Ironman tuh pertama di Gure, di Korea Selatan ya. Dulu kalau nggak salah sampai 13 orang. Si Haryo ya? Haryo, banyak banget. Haryo, Mas Eko, Sunu, Rian, terus ada teman kita Rizky yang ada di di Cina juga dia ikutan di situ. Ada Mas Handi dari Semarang. Itu Mbak Lia, Hungde itu semuanya lulusan situ. Jadi kita termasuk yang terbanyak pada situ kontingen Ironman-nya ya, bukan overall. Iya. Udah tuh
persiapannya udah mulai tidak biasa sih gitu ya, karena training plan aku selalu bayar sendiri, Cak. Jadi Emang ada nggak dibayar sendiri? di ini nggak dipotong nggak? Kalau dipotong mau ngomongnya. Jadi Ini yang biaya sendiri ya, swadaya, bukan sponsor. iya gitu, aku biaya sendiri dan aku belajar sendiri teman-teman gitu. Jadi apa namanya, internet lah guruku pada saat itu. Jadi nge-search-nya paling gampang gitu, how to finish Iron Man. Itu adalah keyword yang aku ketik di Mesin Google, pencari. ya, pada masa pencarian gitu. Muncul, dan yang jelas yang free sih pada saat itu. Jujur aku dapetin yang free. Nah cuman, Cak, dari dulu aku selalu punya 3 pedoman gitu. Yang pertama sesuai kebutuhan race, yang kedua sesuai kemampuan fisik, yang ketiga sesuai ketersediaan waktu. Ya. Nah itu sulit, Cak, gitu. Jadi training plan semua orang bisa sama, karena mungkin dari sumber yang sama gitu ya. Tapi efisien apa enggak Aplikasinya dia ke diri, pengaplikasiannya itu, nah itu belum tentu. Nah akhirnya ya aku mengaplikasikan itu gitu, sesuai dengan 3 hal tadi gitu. Sesuai kebutuhan race gimana sih? Mohon maaf ya teman-teman, ada yang race-nya sprint latihannya body, ada yang latihannya Ironman, race-nya Ironman latihannya 70.3, itu nggak akan bisa. Under training, Sebutan satu lagi overtraining. gitu. Nah makanya sesuai kebutuhan race gitu. Jadi kalau aku race-nya Ironman, ya aku race latihan Latihan untuk buat Ironman Ironman. gitu. Right. Itu pertama. Yang kedua, tadi, Cak, kita kan sama-sama pekerja ya teman-teman. Kita cuma punya waktu kalau nggak pagi korbanin makan siang atau malam setelah pulang Betul. kerja. Ya udah, aku cuma punya waktu 3 itu aja gitu. Nah, aku mau ngorbanin yang mana nih? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya sesuai kemampuan fisik gitu. Contoh, kamu punya training plan sepedaan 100 kilo 2 jam 30 menit. Aku mau ngikutin, wajar teman-teman, nggak bisa gitu. Karena kemampuanku belum di level situ. Iya. Misalnya aku mampunya 3 jam, ya udah. Nah itu harus kita sesuaikan. Jadi jangan ikut-ikutan teman, tapi kalau ngobrol atau sharing sama teman tuh boleh banget gitu. Tapi jangan ikut-ikutan gitu, harus disesuaikan. Ya udah, akhirnya berbekal dari race di Sentul gitu, kurang lebih aku udah kenal badan aku nih, Cak. Makanya ketika di Korea itu Persiapan Korea, ya udah lumayan oke lah gitu, maksudnya udah seneng gitu, udah happy gitu. Pada saat itu berenang aja sih teman-temannya yang sampai sekarang masih jadi PR aku, masih jadi hantu gitu, karena ya aku masih pakai gaya dada gitu. Jadi mau pakai wetsuit mau non wetsuit, karena orang pada mikir kan, lu bisa gaya dada pakai wetsuit, karena kalau pakai wetsuit kan ngambang teman-teman ya. Kaki itu adanya di atas air jadinya. Susah. Iya susah, karena kalau gaya dada itu kakinya kamu di bawah di dalam air, Cak. Oh ya teman-teman, jadi untuk race di beberapa negara, terutama yang di subtropis ya, jadi ketika suhu air itu di bawah 22 ya, di bawah 22 derajat Celcius, kita harus pakai namanya wetsuit, kayak ini baju orang mau nyelam. Jadi kok kayak enggak sampai kepala cuma jadi gini, itu satu baju tuh bahannya kayak karet gitu, supaya tubuh kita terlindung dari suhu air dingin. yang dingin gitu. Itu di aturan Ironman kalau di bawah 22 derajat Celcius kita harus pakai wetsuit. Itu yang tadi ngomongin, wetsuit itu gitu. Ya, wetsuit itu baju khusus ya teman-teman, buat badan kita tetap hangat. Nah, kalau pakai itu biasanya itu susah kalau untuk gaya dada. Iya, lebih mudah kayak gaya bebas. Gaya bebas itu sangat mudah katanya, karena badan kalian ngambang ya benar. Jadi dia otomatis ngambang kalau pakai wetsuit. Gitu, tapi ya daripada aku nggak finish teman-teman, daripada aku nggak nyoba Ironman gitu. Jadi ya kemampuanku di situ, ya udah aku pakai gaya dada gitu, dan memang nggak masalah. Jadi Ironman tidak mewajibkan kalian menggunakan salah satu jenis gaya berenang tertentu, itu enggak gitu. Jadi buat aku ya udah senikmatnya, seenjoynya dan sebisanya gitu. Sampai sini kan sampai sekali 70.3 ya. 70.3 itu half Ironman ya. Renangnya 1,9 km, sepedanya 90 kilo, dan larinya half marathon. Nah, misalkan mau ikut 70.3 atau teman-teman yang mau ikut Ironman, seminggu itu kita
perlu latihan berapa jam sih? Pengalaman sampean ya? Ini 70.3 dulu. 70.3 dulu. 70.3 sebenarnya kalau latihan itu aku ada ngebaginya gitu, Cak. Jadi mulai dari build endurance-nya, terus sampai ke build jaraknya, gitu. 1 minggu biasanya kira-kira tuh aku pasti kalau 70.3 ya, berenang itu setiap hari weekday 1000 meter. 1000 meter tiap hari? Iya, tiap hari. Di hari kerja? Iya, di hari kerja. Terus sepedahannya 30 kilo tadi. Oh, 30 km ya? Iya, tiap hari. Dan aku selalu lari itu kalau nggak habis sepedahan, siang hari atau pulang kerja. Karena kenyataannya di race pun lari terakhir, nggak pagi ya? Ini yang mungkin boleh dicoba, Cak. Jadi aku pernah baca artikel sih, salah satu pro itu menyarankan untuk kamu berlarilah ketika badanmu capek. Itu tujuannya sebenarnya itu. Dan yang relate ya tadi, karena lari di triathlon itu terakhir, pasti terakhir gitu. Pas kan. paling capek, Pas lagi capek-capeknya gitu. Ya udah, akhirnya setiap hari ya cuma 5 kilo. Nah, cuman yang menarik adalah ketika weekend, Sabtu itu aku pasti long ride. Sabtu long ride, sepedaan jauh, Iya. Tapi nggak terlalu jauh ya, cuma 100 kilo max. 100 kilo maksimal, oke, maksimal. Dan hari Minggunya aku pasti Long run. Itu pasti. Long run tuh jarak atau waktu? Aku waktu. Waktu ya? Iya. 2 jam? Sejam? 1,5 sampai 2 jam. Oh, 2 jam. Jarak kita nggak pikir, oke. Durasi waktu aja Ya, ini untuk si untuk building endurance tadi. Iya, ini untuk si apa namanya? 70.3. Gitu. Dan mungkin yang tidak pernah kelewat sama aku adalah saya langganan bersih sehat. Wah, masuk ya, bersih sehat masuk ya. Pijet ya? Iya, pijet. Jadi setiap minggu sore aku pasti pijet. Jadi udah ada konten tentang ini ya, kemarin saya ngomongin fisioterapi. oh iya, cocok. Bisa dicek. Iya, benar. Jadi badan itu butuh istirahat. Nah, karena aktivitas lu padat banget, jadi demi menunjang istirahatnya lebih cepat, aku ke pijat gitu. Bagian dari fisioterapi ya? Yes, gitu. Untuk ngisi si sisi itu ya aku ke terapi gitu, untuk mempercepat aja sih, Cak, gitu. Karena sebenarnya dari makanan, dari suplemen itu juga aku konsumsi supaya badannya recovery cepat. Oke. Gitu. Karena hampir tiap hari aku memang olahraga ya kasarnya gitu. Saya rangkuman dulu. Tadi untuk 70.3 sehari itu tuh sepedaan 1.030 renang kilo. 1.000. Iya, renang 1.000. Sepedaan 30 kilo, 30 kilo. larinya sore atau pas siang, Iya, itu 5 kilo. 5 kilo. Berarti setiap hari boleh dikatakan SD ya? Sprint Iya, distance. iya benar, Cak. Benar, Cak. Kurang lebih gitulah ya, Iya. sprint distance ya. Iya, benar. Membangun kebiasaan itu ya. Iya, benar. Jadi kalau bisa dibilang memang aku triathlon tiap hari kayaknya gitu, walaupun oke. dibagi ya gitu. Iya. Nah, itu aku mampu secara waktu dan aku mampu secara fisik. Jadi aku nggak salah sama kebiasaan itu. Lagi-lagi aku nggak pernah menyebutin latihan, tapi kebiasaan. Oke. Kalau untuk full, yang menarik adalah ketika tinggal dikalikan 2 atau bedanya dikit, Cak. Berenangku itu setiap hari 1.500. Oke, 1.500. Iya, dan aku tidak pernah drill waktu apa gitu, enggak, Cak. Renang aja. Renang pokoknya. Oh, Jadi yang penting aku renang. oke. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau membangun kebiasaan sesuai pengalaman yang untuk latihan Ironman tadi kan sampai di poin 3. Nah, sekarang kalau latihan Ironman, Nah, ini Mas, banyak orang yang mikir kayak gini. 10K adalah 5K 2 kali. ya bener. Ono. Half marathon adalah 10K 2 kali. Atau marathon adalah half 2 kali. Ya. Menurutku nggak 100% kayak gitu ya. Sama juga di triathlon. Jadi kalau untuk Ironman, aku nggak bisa cuma sekedar kayak semua latihan 70.3 Double. kali 2 gitu. Itu nggak bisa ternyata gitu. Akhirnya ya udah Mas, tetap sama kebiasaan aja gitu. Nah, pertama kali Ironman aku di 2017. Kurie tadi ya? Iya, di Korea Selatan.
Finish time? 13 jam 10 menit. Itu Lumayan. pertama kali ya. Berenangnya itu 1 jam. Ini progres aku ya Mas ya. Berenangku itu 1 jam 40 apa 1 jam 50 menit gitu. Kenceng Cok, gitu. Itu teman-teman adalah finisher renang terakhir kontingen Indonesia. Jadi begitu aku keluar renang, Sepi. udah sepi, terus istriku cuma bilang kayak, yang udah nggak ada semua gitu. Jadi orang-orang Indonesia semua udah finish tuh berenangnya gitu. Berenangnya. Aku orang terakhir yang keluar dari renang. Ya udah. Tapi yang menarik adalah Cak, aku orang Indonesia pertama yang finish sepedahan. Woi. Dibales. Jadi ketika berenang aku paling akhir di sepeda ternyata aku jadi finisher pertama. Gitu. Oke. Waktu Ngebut itu, banget tuh sepedanya gue berarti. Waktu itu di Gure itu 5 jam 50 menit. Wah, kenceng Cok. 5 jam 50 Kenceng menit. itu. Ya, itu tadi. 180 kilo loh ya. 180 kilo gitu. Jadi sepanjang jalan ya udah aku nyalipin satu-satu tuh. 5 jam itu berarti 30 km per jam lebih ya? Iya, kurang lebih segitu. Wow. 5.50 gitu. Nah, ya udah begitu lari ya udah kita lari itu paling seneng lah teman-teman. Karena kita basicnya lari. Iya, sama ketemu gitu, semua orang tuh ketemu di situ gitu, mau yang kenal mau yang nggak kenal tuh ya sering banget tatap Biasanya ngelup ya biasanya. Biasanya ngelup. Kalau di Korea itu 14 kilo satu loopnya. Satu loop 14 kilo. Ya, jadi kurang lebih 3 loop ya. Ya. 3 kali loop. Nah, balik soal latihannya gitu. Kalau latihannya pada saat itu aku sama setiap hari berenang 1.500. Oke, 1.500. Sepedahannya 40, 40. larinya 5 km. Itu hari kerja. Hari kerja. Di mana bonusnya Sabtu long ride tetap. dan Minggu long run tetap Iya. ya. Nah, yang lucu di sini adalah race pertama. Jadi aku kayak tidak mikir catatan waktu, tidak mikir harus lebih hebat dari siapa, gitu. Tapi aku bisa finish. Ya. Gitu. Goalku cuma finish. Dengan kata lain egois lah ya. Kita cuma mikirin diri sendiri. Iya. Nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Aku bener-bener nggak ngeliat itu, ya udah. Yang penting finish. Nah, untuk long ride-nya maksimal sama tetap 100 kilo aku tiap Sabtu, sama minggunya paling jauh itu 21. 21 pasti tiap minggu. Oke. Tapi kalau paling jauhnya itu 30 kilo, Cak. Oh, long run terjauh. Iya, terjauh itu di peak-nya itu kok 30 kilo. Ya udah. Begitu race, persiapan semua udah matang. Oh iya, sepedaku tidak karbon ya, Cak. Waktu itu sepedaku tidak Belum karbon. ini ya. Belum ini. Gitu. ini top list yang ada di rumah yang paling aku suka dia. Pacar pertama gitu. Waktu itu aku pakai sepeda aluminium, sepeda alu teman-teman. Aku pasangin aerobar. Oh, bukan Titi ya? Enggak, itu sepeda Road bike ya? Sepeda aero. Jadi Road bike aero. Road bike yang aero gitu. Aku pasangin aerobar. Ya udah aku race pakai itu. Nah, aku pikir ya, dulu nih Cak, aku pikir kalau triathlon kamu harus pakai sepeda TT, harus pakai sepeda time trial gitu, harus pakai sepeda hardboard. Yes. Begitu aku sampai ke wahana transisi itu, luar biasa teman-teman. Kamu mau cari sepeda yang paling jelek sampai sepeda yang paling bagus dan mahal banget, itu ada di situ. Ya. Jadi sebenarnya mungkin yang bisa garis bawahi adalah mereka olahraganya gitu, bukan mereka pakai apanya. Itu penting banget sih. Itu pelajaran yang dari Ironman ya teman-teman. Ya udah. Dan ternyata yang membuat aku bergetar nih, Cak. Ini di Korea ya, pengalaman pertama. Kedinginan bergetar. Kalau kedinginan benar, itu suhu airnya waktu itu 13 derajat. Oh, oke. Karena pakai wetsuit ya. Dingin. Tapi ternyata Ironman ini bukan hanya untuk manusia sempurna. Literally manusia sempurna. Jadi, Cak, begitu secara fisik lengkap. Physically, ya. Begitu aku mau start, itu banyak yang pakai kursi roda, banyak yang tangannya cuman sebelah atau cuman segini, atau kakinya cuman selutut, itu ada. Dan mereka yang buat aku salut ada spiritnya. Oh.
yang buat aku dredeg tadi itu adalah kayak, wah mereka gila ya. Semangat ya, semangat banget. Tidak sempurna, tapi mereka sempurna melakukan olahraga yang menurut aku nggak main-main. Betul. Gitu. Ekstrim Banget sih, dengan jarak segitu, dengan durasi segitu. Mereka dengan badan yang nggak sempurna aja mereka bisa. Ya. Gitu. Itu bener-bener kayak full respect banget gitu dengan sepeda yang modifikasi tentunya ya gitu. Kayak kalau nggak punya kaki berarti dia harus pakai tangan, kalau nggak punya tangan berarti dia harus pakai bahunya untuk ngebelokin gitu. Dan jalurnya semua sama. Gak ada spesial. Nggak ada. Kebagian Kalau kita nanjak ya mereka nanjak. Turunan ya mereka turunan gitu. Yeah. Makanya hebat banget. Jadi kalau Cak Benyus ini mau mentriathlonkan Indonesia, kalau aku pengen meng-Ironman-kan seluruh triathlon Indonesia gitu. Buat dapat pengalaman ya, Cak. Jadi bukan pengalaman race-nya aja, tapi itu dia kayak pestanya, hype-nya, semangatnya, spiritnya, value-nya dia nggak bisa kita dapat dengan duit sih sebenarnya gitu. Udah begitu finish sama kayak waktu di Sentul, jadi ngerasa happy banget gitu. Wah, gila, ini seru banget ya. Ini happy banget gitu. Aku menjalankan race ini walaupun badan aku dulu masih cukup besar gitu untuk race ya, masih cukup besar, jadi capeknya mungkin ekstra gitu. Jadi ya bukan masalah juga sebenarnya gitu. Ya udah, ketika finish dari situ aku nggak bisa istirahat, Cak. Why? Jadi ingat kan tadi aku nggak milih Langkawi untuk race pertama karena ada isu dia tutup kan. Ya. Ketika aku udah daftar Korea, Langkawi buka. Langkawi buka. Ini cerita penting juga teman-teman. Orang mau gendeng gitu. Langkawi buka dan saya daftar. Saya daftar gara-gara Rihan. Red, gue daftar Langkawi, lo nggak mau daftar gitu? Ya udah, akhirnya mau nggak mau aku daftar. Nah, pelajarannya teman-teman, Korea itu September, Langkawi itu November. Right. Aku cuman punya jeda kurang dari 2 bulan untuk race lagi, Ironman lagi. Gitu. Padahal persiapan misalkan kita cuma single race ya. Yes. Itu enaknya 6 bulan, Cak. 6 bulan ya. 6 bulan. Untuk full Ironman ya. Iya, untuk full Ironman. Sementara sekarang iya, cuma 1,5 bulan. Iya, 1,5 bulan itu untuk balik lagi, recover cepat, terus harus training race lagi. Iya, harus training lagi gitu. Dan aku jelasin di awal teman-teman, jangan pernah mencoba untuk melakukannya, gitu. Karena menurut aku ini nggak baik, gitu ya. Tidak patut dicontoh. Tidak wise lah. Ya, sangat tidak wise gitu, karena yang aku tahu itu setahun ya maksimal 2 kali lah, dan dengan jarak yang jauh ya. Supaya tubuh punya waktu ya. Punya waktu buat istirahat. Tapi ya mau gimana, waktu itu udah daftar dan belum dapat pelajaran ini gitu. Ya udah. Mungkin pasti semangat muda. Semangat muda. Sekarang masih muda sih. Semangat muda daftar. Udah begitu selesai Korea, mau nggak mau harus siap-siap lagi Langkawi. untuk Langkawi. Langkawi itu terkenal dengan sepedanya yang jahat. Ya, sejahat dalam artian rutenya ya. Secara rute tuh elevasinya lumayan. Terus tropis panas. Iya, betul. Panas sekali gitu ya gitu. Kenapa daftar, Red? Ya karena memang pengen aja. Dulu aku punya misi gini, Cak. Jadi goalku di Ironman tuh aku pengen bisa race semua seluruh dunia. Ya. Yang terkhusus di Kona ya. Jadi gimana pun caranya aku pengen bisa race di Kona someday gitu. Someday aku pengen Kona bisa. itu kejuaraan Ironman seluruh dunia. Jadi di situ. Dulu lahirnya di situ sih, teman. Ya, Di Hawaii. tahun 78 di situ. Iya, di Hawaii itu. Nah, ya lanjut. aku pengen di situ ya dengan cara apapun, pokoknya aku pengen someday bisa di sana. Tapi goal kecilnya adalah finish Ironman dari yang paling dekat. Yes, ya yang dekat-dekat. Awalnya benua Asia, Asia. Cak, gitu. Jadi Korea udah, terus Langkawi kan. Nah, di Langkawi ini yang bisa aku ambil pelajaran adalah ketika kita berpengalaman. Ya cuma dapat tenangnya aja, Cak. Jadi kalau misalnya orang-orang pertama kali itu tegang apa segala macam, bener. Tapi begitu udah pernah pertama kali. Ya, pertama kali waktu di Korea, terus aku masuk ke Langkawi, yang ngebedain cuman ketika mau start biasa aja gitu, beneran biasa aja. Dan
catatan waktunya renang lumayan lebih bagus, Cak. Oh. Itu 1 jam 37 seingat aku. Dari 1 jam 40. 1 jam 50 kalau nggak salah. Enggak, yang pertama di Korea. Iya, itu 1 jam 40 atau 1 jam 50 Oh, kan. oke. Nah, terus di 1 jam 37. Oh, lumayan, improve Iya, lumayan. improve gitu. Karena ternyata memang tenang gitu. Ya. Padahal nggak pakai wetsuit, terus ya airnya cukup tenang sekolah kami. Sorry, tadi di Korea masih gaya dada ya? Masih gaya dada dan masih tetap gaya dada. Sampai Cak. sekarang masih gaya dada. Saya Oh ya, gimana jadi? Tim Nggak mesti harus gaya bebas ya? enggak, jadi Ironman nggak ada kewajiban kalian harus pakai gaya punggung, gaya bebas atau gaya kupu-kupu itu bebas. Jadi yang penting kalian bisa finish under COT itu diperbolehkan. Iya. Ya udah, nah udah. Yang lucu nih Cak, ada cerita aku sama Rihan. Ini kayaknya kalau dia cewek udah jodoh kalian ini. Sampai sekarang teman-teman gitu. Nah, kita start kurang lebih sama nih kan sama Rihan, tapi Rihan itu berenangnya lebih cepat dibandingin aku gitu kan. Jadi ternyata ketika sampai transisi 1, karena nomor kita deketan, yang aku lakukan adalah aku cari sepedanya Rihan, teman-teman. Masih ada nggak? Masih ada nggak sepeda Rihan gitu kan? Pas sampai transisi, cowok udah nggak ada sepedanya Rihan, nggak ada Cak. Wah, Rihan udah keluar Udah gitu melesat. kan. Wah, udah melesat gitu kan. Begitu finish, ternyata Rihan melakukan hal yang sama. Begitu sampai transisi, sepeda Reddy masih ada gitu kan. Dia lari, bawa sepeda. Nah, tapi begitu jalan sekitar 20 kilo, Sikat. posisi aero, wah, kenal nih bajunya gitu kan. Begitu aku lewatin, aku ngucap salam sama Rihan. Kalau masih inget ya Han, Assalamualaikum Han gitu. dia nggak jawab waalaikumsalam ya, kampret kata dia gitu. Dia kesel. Ya udah akhirnya aku terus sepedahan dan di kilometer 90 ini pelajaran buat hidup aku ya, badanku fatigue. Oh, ini 2 loop ya? Langkahnya 2 loop ya? Langkah itu 90 kilo kali 2 Sepedanya. ya. Nah, kalau teman-teman martial sama medis mungkin tahu ya, jadi kaki aku tuh udah di luar sepatu Cak dulu. Wow. Jadi aku udah copot kaos kaki, aku udah di luar sepatu, aku goes kakinya di luar karena aku merasa udah kayak capek banget. Aku mau stop, aku mau berhenti, aku mau balik aja, aku nggak apa-apa nggak finish apa segala macam tuh keluar semua. Aku sampai nangis teman-teman. Ini true story ya, baru cerita di Cak Benyus. Itu aku sampai nangis. Gua ngapain sih? Ini badan gue capek banget gitu kan. Udah stop aja, udah lu pulang aja ke hotel, udah lu istirahat, lu kumpul sama bini lu gitu kan. Tapi kayak tiba-tiba ada medis gitu, cewek orang Malaysia, dia stop, dia nanya are you okay gitu, mau lanjut atau mau stop gitu. DNF. Terus aku cuman bentar ya, kasih gue waktu istirahat bentar aja gitu. Ya udah, dia cuma ngomong kayak gini, finish what you start. Itu kayak lu siapa, kenal gua enggak gitu kan. Tapi ya teman-teman, kalau kalian satu nih dari Ironman, ikut Ironman, semua volunteer itu benar-benar support Dengan hati ya. secara fisik ataupun mental. Percaya deh gitu. Dia nggak kenal aku siapa, atau mungkin dia juga melakukan hal yang sama, tapi momennya tepat aja Cak gitu. Jadi dia ngomong kayak, ya udah lu selesain aja gitu apa yang lu udah. Yang mulai ini lu kok gitu. Gak ada yang maksa. Gak ada yang maksa daftar gitu. Gak ada yang maksa latihan Kecuali gitu. Rihan. Kecuali Rihan itu di-mention terus loh kan. Ya udah, gara-gara omongan itu doang sih. Oke, thank you ya, gue lanjut gitu. Udah, lanjut berusaha survive. Itu sepedahanku cukup buruk ya, 6 jam 36 menit kalau nggak salah. Wah, kenceng juga sih, oke. Itu udah Langkawi. Udah, begitu taruh transisi di T2, lanjut lari. Wah, ini lagi-lagi teman-teman, lari. Di Langkawi itu larinya di pinggir bandara. Oh iya. Ya, di pinggir bandara. Jadi kebayang ya, permukaan itu terbuka, terus seharian Angin. panas ya. Dan ketika aku taruh sepeda, itu posisi hujan. Wow. Jadi mungkin uapnya tuh naik gitu. Ya udah, jadi misiku di situ adalah hanya untuk finish Ironman. Gitu, gara-gara si Mbak tadi Cak. Mbak itu ngomong kayak, ya udah lu finish aja, lu selesain aja gitu. Ketemu banyak teman-teman dari Mas
Danang, Oh iya. Du, 2017. Iya. ketemu Mas Ciko gitu. Yang tadinya rencananya mau lari bareng semua gagal. Roy. Cok, Roy Iskandar Cok itu ada. Itu ada di situ. Semuanya ada. Dulu Indonesia memang Banyak banget. ya karena dekat sih. Iya, pokoknya rekomen sih Langkawi sebenarnya. Jangan takut sama sepedanya gitu. Kalau kalian daftar Ironman artinya kalian sudah siap. Iya. Itu Cak yang harus digarisbawahi. Ya udah. Nah, ketemu Rihan itu aku di kilometer 40. Rihan tuh masih satu loop lagi. Dia cuma nanya gini, Red, sekarang jam berapa? Jam gue mati nih gitu. Terus gue bilang, Han, sekarang udah jam 11 Malam. 11 malam. Oh. Kalau lo nggak lari, DNF. lo nggak akan finish, lo pasti DNF. Sepanjang apa namanya race itu dia jalan sama Jackie, sama Bahlul, sama Jackie itu dia berdua jalan. Detik setelah dia ketemu aku, dia lari sampai finish. Wow. Dan itu yang membuat dia finish di sana. Dan banyak orang Indonesia yang Langkawi gara-gara Rihan. Oke, Langkawi finish berapa? Nah, Langkawiku itu 14 jam 45 menit. Berarti turun ya dari Turun banget dari Korea. Goryeo ya? Iya, dari Goryeo Korea tuh turun. Jadi karena ternyata badanku fatigue, badannya capek. Oke, itu Ironman yang kedua. Yes. Udah berapa kali total? Sampai tahun kemarin sih 4. 4 ya, berarti pertama Goryeo, 2 Langkawi, 3 Taiwan, Penghu. Oh, Taiwan, masih Yes. di Asia. Yes. Terakhir ini ya yang Ya, di Barcelona. terakhir di Barcelona. Oke. Yang ini karena udah sama-sama Asia, yang ke Penghu, kita Yep. langsung ngomongin Barcelona nih. Yep. Karena however, inilah yang menasbihkan beliau ini finisher Ironman tercepat di Indonesia dengan gaya dada renangnya. Itu penting teman-teman. Jadi kalau yang cepet banyak beneran. 11 jam 11 jam 29 Nah, menit. kita mau fokus ke situ nih. Yes. Persiapan untuk Barcelona cukup nggak? Itu 2019 nih. 2019. Bulan Oktober race-nya. Oktober 2019. Oke, itu persiapannya cukup lah berapa? Berapa lama? Persiapannya kurang lebih 6 bulan. Penghu 2019 juga? Enggak, Penghu itu 2018. Oh, berarti 2019 memang fokus ke Barcelona ya? Iya. Oke. Jadi semenjak itu teman-teman aku kapok untuk daftar 2 Ironman 1 tahun. Gitu. Karena Satu menurut aja aku sekali. ya menurut aku too much, gitu, berlebihan gitu. Akhirnya makanya setiap tahun akhirnya 1. Iya. Dan aku memang setiap tahun pasti daftarnya 1 Ironman. Sekali lagi, ini berdasarkan dan dengan kapasitas beliau. Betul. Kalau teman-teman bisa lebih dari 1 ya monggo. Iya. Tidak ada yang bilang lebih dari 1 itu jelek, Tidak, enggak. iya. Monggo aja. Yes. Cuman buat beliau 1 kali itu cukup. Ya. Oke, lanjut persiapan. Nah. Barcelona. Persiapan Barcelona, aku ceritanya udah pindah ke Bintaro nih teman-teman. Jadi Oh. aku jadi warga Tangsel. Oke. Kantorku kebetulan di Jakarta, di Sudirman gitu kan. Oh iya. Aku pernah ke kantorku, Cak. Yes. Nah, Dapat oleh-oleh. dapat oleh-oleh. Baju Korea ya. Oh iya, iya benar. Iya. Jadi Warna merah itu dari Penghu ya? Aku lali. enggak, itu dari Penghu. Oh Penghu kan? Ya Dari benar, Penghu, benar. ya. Ya benar. Jadi aku selalu melihat potensi gitu dari teman-teman terdekatku ya gitu. Ketika aku melihat kayak oh dia bakal next Ironman gitu. Ya aku dengan senang hati memberikan apa yang dia inginkan gitu. Waktu itu aku nanya ya Cak ya, mau oleh apa gitu. Dia bilang kaos aja Cak yang ada Ironman-nya gitu. Nanti someday gue bakal Ironman kata dia gitu. Nggak pakai bakbi buba gitu, langsung tak beliin tak kasih gitu. Yeah. Dan dia sangat happy dengan itu dan ternyata dia Alhamdulillah. alhamdulillah udah finisher Ironman gitu kan. Gitu sih. Persiapan Barcelona. Nah, harian itu aku hanya 1.500 renang, Ode lagi ya? kurang Udah, lebih ya, kurang kurang lebih 1.500 renang. Terus berangkat ke kantor itu bike to work. Jadi aku Bike to work. penggiat bike to work. Jarak berapa rumah kantor? 21. Oh pas ada ya? Ya, Pas 21 kilo. Pulangnya juga 21. Means itu 40 kilo lah. PP. Pulang pergi, yes. Nah, Itu dengan intensitas latihannya bukan kayak kenceng gitu kan? Enggak. Karena bike to work. iya. Berenangnya teman-teman, aku 3 menit per 100 meter, gaya dada. Jadi aku cuman ngisi endurance saja. Oh. Jadi karena aku sadar
aku menggunakan gaya dada yang tidak bisa cepat gitu. Jadi paling tidak aku bisa selesai dengan nyaman gitu. Itu yang ada di mindset aku. Jadi makanya nggak ada latihan drill, speed apa segala macam itu tidak. Jadi aku memang hanya ngisi badan aja gitu. Lanjut sepedahannya juga intensitasnya rendah gitu. Kalau bike tour kan kita ketemu macet, kita ketemu tanjakan, turunan, Betul belokan. sekali. Cuman memang yang kelatih ya teman-teman dari bike tour itu adalah feeling kita handling, feeling pedaling itu kelatih banget sih di jalan gitu ya, di jalan. Nah, berarti bike to work sangat-sangat membantu ya persiapan Barcelona waktu itu ya. Ya, banget Cak. Untuk di sepeda, aku sangat ketolong dengan bike to work gitu, karena setiap hari intensitasnya cukup rendah sebenarnya gitu ya. Jarak 21 sama PP 40 kilo itu intensitasnya rendah gitu. Tapi banyak ketolong dengan skill handlingku, skill pedalingku, itu semua kelatih di situ. Jadi karena jalan Jakarta yang cukup ramai, jadi segala medan tuh ada gitu. Oke. Berarti kebiasaan yang dibangun tadi tiap hari kita sampaian, maksudnya renang ke 1500, bike to work, lari atau nggak makan siang malam. Betul. Itu yang dibangun sejak awal untuk persiapan Barcelona ya. Ada yang berbeda lagi nggak? Gini, setiap race itu aku pasti evaluasi ya. Dari yang Sentul terus ke Korea, terus ke Langkawi, ke Taiwan sampai akhirnya Barcelona, itu pasti aku evaluasi teman-teman gitu. Yang yang aku lakukan dan tidak aku lakukan sebelumnya adalah pergi ke gym. Jadi strength training. Yes, strength, balance, coordination, terus core itu aku latih sekarang. Gitu. Jadi thank you 20 Fit Project masuk lagi ya. Mereka support aku. Gitu. Jadi ketika aku datang ke mereka, terus mereka mencoba memfasilitasi aku dengan media dan pelatih, aku cuma ngobrol sama coachnya, gitu. Sama PT-nya aku bilang gini, Mas, saya mau race Ironman 6 bulan lagi. 6 bulan? Yes, 6 bulan lagi. Tolong latih saya, karena di race nanti semua akan dominan menggunakan otot kaki. Karena saya berenang pakai gaya dada, itu fokusnya ke kaki, sepedahan pakai kaki, dan lari juga pakai kaki. Nah, kebetulan aku dapat coach yang PT yang cocok gitu. Dia bikinin program latihannya gitu. Dia memang sangat fokuskan pada strength di kaki, core sama back. Jadi 3 otot besar itu yang memang dilatih beneran sama dia. Dan terjadilah Mas. Jadi mukjizat itu dan hasil kerja kerasnya itu juga menghasilkan gitu. Jadi ketika race gitu, berenang aku sangat nyaman sekali. Ingat gaya dada? Iya teman-teman, gaya dada, gaya katak, gaya kodok itu nyaman sekali. Sempat nggak percaya ketika ngelihat jam. Jadi gini teman-teman, kebiasaan aku kalau race ya, aku tidak pernah menggunakan mode triathlon di jamku. Terpisah ya? Terpisah. Jadi aku hanya pakai di jam itu hanya berenang dan lari. Jadi kalau sepeda aku di bike komputer. Pakai bike komputer sendiri. Sepeda. Ketika aku stop waktu berenang, ini nggak salah gitu kan? Gitu aku lihat tuh 1 jam 20 menit. Wow, kenceng cok. Itu jangan kan teman-teman. Gaya dada loh. 1 jam 20 menit 3,8 kilo. Iya. Gendeng. Setiap latihan aku paling cepat itu mungkin 2 menit 30 detik per 100 meter. Wow. Tapi itu kalau secara 1 jam 20 artinya 2 menit per 100 meter. Jadi alhamdulillah gitu, begitu aku sempet nggak percaya sih, walaupun tiap race aku pasti punya target kan. Dan targetnya itu 1 jam 30 sebenarnya. Oh, berarti oke. Ya, sesuai dengan wave yang sudah kita pilih gitu. Jadi teman-teman kalau mau race Ironman itu kita harus memasukkan sesuai kemampuan kita. Jadi renangnya kira-kira 3,8 kilo itu kamu finish berapa lama? Ya. Karena itu akan menentukan posisi di mana kamu start. Gitu. Dan itu nggak boleh bohong. Gitu. Kita sendiri yang menderita kalau bohong. Iya, kalau bohong kita bakal
kalau misalnya kita kecepatan itu bakal bareng sama orang-orang yang memang speednya kenceng-kenceng Kenceng banget. Ataupun sebaliknya gitu, kalau misalnya lebih lambat Kita juga siksa. kesiksa, mereka pasti pelan gitu. Kita harus nyari jalan gitu. Ya harus pas. Ya itu harus diperhatiin juga gitu kan. Begitu di 1.30 ternyata aku bisa pilih 1.20 tuh. Wow. Itu alhamdulillah banget gitu. Dengan gaya kata. Tim kata, kalau kata Rihan, kata super katanya gitu. Udah deh Cak, begitu masuk ke transisi dingin ya. Jadi jujur di Barcelona itu obstacle-nya buat aku airnya dingin plus ombaknya cukup gede pada saat itu. Wow. Gitu. Nah begitu copot wetsuit masuk transisi, siap-siap sepedahan. Nah buat aku sepedahan ini adalah yang paling menyenangkan sekarang gitu ya, karena mungkin kemampuan terbaikku mungkin ada di sepeda gitu, di triathlon ya gitu. Nah tapi Cak, yang pasti digaris bawahi adalah triathlon itu atau Ironman race itu semua soal strategi. Yap. Gitu. Jadi mau strategi race, strategi nutrisi, strategi hidrasi itu menurut aku harus benar-benar detail. Gitu, benar-benar detail. Nah, yang aku lakukan adalah sebelum aku race, aku sempat konsultasi nih sama teman-teman KFC. Gitu, khususnya ada Tom Bro, terus ada Cyclist ya? Ya, cyclist. Klub sepeda. Iya, mereka tim balap gitu sih sebenarnya gitu di KFC Racing Team itu ada Gilgan juga gitu. Mereka bantunya ada Mas, coba kamu tolong fokus di cadence aja ketika kamu race. Gitu. Ini mereka sudah sampaikan pada masa aku latihan ya. Sehingga ketika aku race, itu fokus aku ke by komputer itu hanya ke Cadence. angka cadence. Bahkan not even power ya? Enggak, aku nggak, sampai sekarang aku belum pernah punya okay. dan belum pernah pakai power meter. Menarik. Jadi aku hanya base cadence sama HR. Gitu. Nah, menurut mereka gitu, yang paling efisien itu adalah cadence 90 sampai 100. Oke. Jadi ketika aku race, mata aku hanya ke situ. Ketika over dari 100 Dikurangin. aku turunin, ketika under dari 90 Tambahin. aku tambahin. Nah biasanya ketika rendah itu artinya posisi kaki berat. Nah akhirnya giginya aku ringanin. Naikin. Sama sekali aku tidak melihat speed Wow. dan waktu tempuh. Gitu, aku hanya lihat Fokus ke cadence sama ke waktu. Jadi udah berapa lama gitu kan. Karena kalau ke waktu teman-teman bukan soal kayak, gua harus finish cepet, enggak. Tapi percayalah di sepedaku ini mulai dari accelerate itu untuk endurance hydration, terus di depan Pocari, di belakang pakai air mineral, terus ada nasi, aku tim nasi teman-teman. Jadi aku bekal nasi, ini buat nutrisi ya. Oh Jowo. Iya wong Jawa, kudu sego. Itu harus nasi sama gujel. Kenapa aku ngeliat waktu? Karena aku jadwalin. Oh untuk intake ya? Yes, intake-nya mulai dari air putih per 15 menit, mulai dari gujel per 45 menit, mulai dari Pocari per 30 menit, itu disiplin. Gitu. Makanya aku sedikit Kalau telat bong soalnya. Iya, pokoknya jangan sampai telat. Sempet sedikit sedih ketika kilometer 150 Cak. Itu satu onigiriku Jatuh. nasi isi abon pakai nori terbang. Duh. Wah, cuk. Hilang satu sumber tenaga. Tapi aku maintain lagi-lagi. Aku hanya melihat cadence teman-teman gitu. Karena aku selalu ingat pesan-pesan teman-teman dari KFC gitu. Udah main cadence aja mas. Lagi-lagi surprisingly gitu. Tidak direncanakan secara menggebu gitu dengan ambisius, tidak. Tapi ketika masuk ke transisi 2, aku melihat catatan waktu itu 5 jam 29 menit. 5,5 jam Yes. untuk 180 kilo. Betul. Berarti average 30 km lebih. Itu kalau nggak salah hampir 33. 33 km per jam. Wow, kenceng loh itu. Iya, itu ada progres lagi semenjak race terakhir, sekitar progres 15 menit sih. Wow, oke, nice. Nah, aku terima kasih banget buat teman-teman KFC karena apa? Kalau aku ngikutin ego aku, Cak, aku mungkin bisa finish 5 jam, bisa finish 4 jam 45 menit. Tapi sesuai strateginya, setelah naruh sepeda kita harus full maraton, teman-teman. Jangan lupa.
Jangan lupa. Ini bukan balap sepeda. Bukan balap ini sepeda, triathlon. ini triathlon gitu. Jadi di otak aku sepanjang jalan kan mungkin sepedaku udah cukup mutakhir ya, cukup bagus. Pakai dia ya? Ya, aku pakai ini. Oke. Pakai Canyon Speedmax. Ketika dengan gayanya aku bersepeda dengan gagahnya, banyak yang nyalip, teman-teman. Cak, banyak yang nyalip sepeda wesi, Cak. Age group ya, jangan sedih, 50, 55. Itu mereka Kenceng nyalip, edan. kenceng gila gitu. Jadi, tapi balik lagi ketika aku emosi, aku harus meredam. Karena ingat, ini race you versus you. Gitu. Jadi Harus egois. iya, Jangan mikirin orang lain. nggak boleh gitu. Nggak boleh ngeliat orang lain. Jadi kayak ya udah, ini persiapanku, ini raceku, ini hasilku gitu. Ya. Ya udah, begitu taruh lanjut lari nih, Cak. Lanjut lari, tradisiku teman-teman biasanya ketika aku mulai lari di Ironman itu pasti aku nyari pacer, Cak. Jadi aku pasti mencari orang yang kira-kira pace-nya sama aku dan aku ikutin. Ini kalau aku boleh kasih bocoran nih, baru di channelnya Cak Benyus nih. Sebenarnya goal aku di Barcelona adalah finish sub 4 maraton. Tujuannya itu ya? Tujuannya itu sebenarnya. Makanya fokusku adalah bagaimana caranya aku bisa menuju situ. Nah, begitu Selesai sepeda nyari pacer, ketemu nih. Karena memang aku berniat start di pace 5.30. Oke. Gitu. Berjalan dengan sempurna nih, Cak, gitu kan. Wah, ketemu nih pacer. Sedikit besar, rambutnya udah putih semua. Tapi pace larinya 5.15 sampai 5.30. Edian. Dalam hati penasaran dong teman-teman gitu. Aku maju sedikit set, ngelihat bibnya gitu. Ternyata pas aku lihat age groupnya 50-55. Di belakang Cak aku menggah-menggah gitu. 5.30 teman-teman, bayangkan gitu. Nah, tapi sepanjang jalan aku mikir gitu, oh ternyata Ironman tuh ini. Jadi kamu tidak bisa melihat umur, kamu tidak bisa melihat apa yang kamu pakai, tapi kecintaan kamu terhadap dunia olahraganya. Dalam hal ini triathlon. Dalam hal ini triathlon. Ya udah, aku bareng dengan bapak-bapak itu selama kurang lebih 30 kilo, Cak. Oh. Oke. Nah, ketika 30 kilo ternyata aku badannya nggak merespon baik gitu, mulai kedinginan. Jadi itu larinya kalau di di Eropa sih ya. Ya, Eropa di pinggir pantai juga, teman-teman. Angin juga. Angin iya. Dan sebenarnya aku kalahnya sama angin kayaknya. Gitu. Jadi anginnya cukup kencang sehingga aku jalan sedikit istirahat, nurunin atlet. Si bapak-bapak ini nungguin aku dong. Aku bilang, Pak, nggak apa-apa, jalan aja gitu. Enggak apa-apa, kata dia. Yaudah, ditemenin lagi gitu. Lari lagi. Terus dia berhenti. Aku temenin gantian kan. Aku berhenti gitu. Terus dia bilang, no it's okay, just run, kata dia gitu. Dalam hati aku, bukan just run, bukan aku nungguin kowe. Capek gitu. Jadi memang selalu ada seperti itu gitu. Sampai pada akhirnya ketika aku sadar di kilometer 30 goalku untuk bisa sempat di maratonnya Ironman itu tidak terwujud, ya udah akhirnya merubah tujuan gitu. Ya udah, Finish sebenarnya. belum hari ini, belum saat ini, belum race ini, tapi kamu bisa coba lagi nanti ya. Sekarang fokusnya cuma gimana saya selesai aja. Betul. Tinggal 12 kilo lah ya. Iya, sekitar 12 kilo ya udah maintain pace apa segala macam, konsumsi nutrisi apa segala macam. Ya udah akhirnya bisa finish dengan catatan waktu 4 jam 21 menit. Wow. 4 jam 21 menit itu Average 6.15 Ya. apa 6.18 kalau nggak salah. itu untuk single race marathon only aja udah susah tuh. Dia melakukannya setelah renang dan setelah sepeda. Wah. Iya, itu pengalaman yang sangat sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Total 1 jam 11.29. Ya, 11 jam 29 menit ya. betul. Kira-kira improvementnya ke depan apa ini? Wah, ini kalau misalnya ditanya improvement ke depannya apa, setiap race pasti aku punya cita-cita gitu. Harusnya, Cak, tahun ini aku race di Portugal. Cuman karena COVID, jadi harus mundur ke tahun depan. Cita-citaku sederhana, sub 11. Sub 11 ya? Yes. Di bawah 11 jam? Yes, artinya finish Ironman di bawah 11 jam. Kenapa aku sangat pede bisa melakukannya? Karena
aku selalu evaluasi dari setiap race. Nah, yang bisa dievaluasi teman-teman di race Barcelona aku adalah transisi. Jadi transisiku itu T1 berapa lama? T1 kayaknya ya. T1 itu dari renang mau pindah ke sepeda, transisinya Iya. itu. Ini semua di luar kebiasaan aku tapi terjadi gitu. T1 tuh kalau nggak salah 10 menit kalau nggak salah. Lumayan lama ya? Lumayan. Aku juga nggak sadar tuh mau ngapain aja sih. Oh, mungkin sholat duha ya? Kebetulan pas lagi di sana aku nggak tahu arah kiblat mana. Gak. Jadi ada 10 menit di situ, terus yang lebih aneh lagi ketika transisi 2 itu waktuku 17 menit. Lebih lama lagi? Lebih lama. Yang notabene sebenarnya kalau triatlet itu biasanya transisi 2 itu lebih cepat. Lebih cepet, karena buru-buru lari biasanya kan? Iya, karena cuma copot sepatu sepeda, ganti sepatu sepatu lari terus langsung lari. Udah, gitu. ya. Tapi enggak, ternyata aku ada 17 menit gapnya di situ. Apa itu? Aku juga bingung teman-teman. Tapi ternyata gini, setelah aku evaluasi, kalau aku lebih cepat itu mungkin juga tidak akan secepat itu finish ya. Gitu. Jadi memang mungkin badanku memang minta istirahat dulu gitu ya. Aku ngikutin aja gitu. Ya udah overall ada satu waktu transisi yang bisa aku potong menuju sub 11 dan satu lagi tentunya di lari. Jadi aku akan upgrade di lari karena sepanjang latihan lari aku tidak pernah latihan interval, tidak pernah latihan speed, gitu, endurance aja ya. hanya mengandalkan endurance gitu. Berarti improve-nya mungkin akan tambahin speed play ya. Ya, yang aku lakukan hanya tempo. Jadi teman-teman yang spesial dari latihanku adalah hariannya seperti itu di weekday aja. Ketemu Sabtu aku long ride. Nah, Minggu aku pasti daftar SHM. Jadi aku sering nih ketemu si Cak Benyus di event half marathon. Selalu kejar-kejaran gitu, padahal dia nggak tahu saya mau buat apa dan saya juga nggak tahu dia mau latihan apa kan gitu. Jadi kita selalu ketemu di race half marathon. Gitu. Aku selalu latihan di race HM setiap hari Minggu. Gitu. Jadi makanya aku selalu daftar di UI, daftar di Pokari Bandung, daftar di BFI, daftar semuanya HM ya? Semuanya HM. Dan aku isi setiap hari Minggu. Dan jarak terjauh aku lari juga hanya 30 kilo sih. Oh, long run terjauh ya? Long run terjauh itu di Ironman cuma 30 kilo. Oke, nice. Nah, ya udah, jadi mungkin ada improve yang bisa aku lakukan di transisi sama di waktu lari. Ya sih, bisa save banyak sih itu. Mungkin akan tercapai insya Allah itu ya, yang sempat ya. Insya Allah. Amin. Sempat insya Allah ya. Nah, tadi si Reddy udah cerita tentang pengalaman dia race Ironman yang sampai sekarang by catatan waktu masih terkencang 11 jam 29 menit ya. Nah, selain triathlon, ini sampai ngapain lagi? Selain ngantor dan urusan keluarga tentu saja. Nah ini, Cak, jadi mungkin yang teman-teman banyak belum tahu, jiwa sosialku rada tinggi ya. Karena gini, Cak, Alhamdulillah. Jangan-jangan tuh anak IPA, anak IPS bukan IPA. Iya betul. Saya tim IPS. IPS 3 ya teman-teman. Tolong catat. Sebelahnya kantor guru kelasnya. Bandel pol. Nah, aku lahir dari komunitas dan ketika aku ada di kantor ya, Cak, ini lingkungan terdekat aku gitu. Aku banyak lihat teman-teman aku yang sangat tidak melakukan budaya hidup sehat, mulai dari makanannya sampai olahraganya, jauh banget dari kata bagus gitu ya. Nah, akhirnya berangkat dari situ, aku mencoba untuk memberikan wadah buat teman-teman di kantor. Ini awal di kantor nih, untuk mereka bisa bergerak, untuk mereka bisa berolahraga, untuk mereka bisa sharing tentang gaya hidup sehat. Akhirnya muncul deh namanya X-Camp, teman-teman. X-Camp? Yes, X-Camp. X-Camp apa sih gitu? Sebenarnya cuma dari sesimpel extraordinary camp aja. Bukan extra ready camp? Enggak, ya itu terlalu influencer. Terlalu ambiarsador. Jadi dengan keberadaan X-Camp ini, aku pengen mencoba memfasilitasi teman-teman yang mau olahraga, mau mulai olahraga, apapun olahraganya. Nah, itu kenapa disebut extraordinary, karena ya kamu mau olahraga apa aja kita fasilitasin. Mau mulai dari yoga boleh. Bukan hanya triathlon ya? Gak hanya triathlon, justru mereka
baru-baru ini aja yang banyak aku cemburuin ke triathlon. Tapi setelah mereka sudah melewati gaya hidup sehat. Yang penting itu sih. Yang penting itu, jadi tujuanku ngenalin mereka olahraga, mereka mau gerak, mereka mau punya pola makan yang bagus, mereka mau punya waktu istirahat yang cukup. Gitu. Nah, alhamdulillah Cak, sampai saat ini udah hampir kayak 50 orang sih yang join. Oh, alhamdulillah sayang banget. Nanti kita kapan-kapan ikut X-Camp ya? Boleh. Mantap. Cuma memang karena masa pandemik ini jadi kita stop dulu sih. Pastilah. Betul. Nah, sampai katanya suka masak ya? Wah, ini lagi nih, semua rahasia terbongkar di sini saudara-saudara. Jadi memang Exto Ready ini hobinya masak. Tadi kan udah disampaikan di rumah sampean yang masak. Betul, di rumah saya masak. Terus ketika race juga yang ada di dalam sepeda saya ini juga masakan saya. Gitu. Dan setiap hari yang membuat menu sarapan, terus makan siang bekal ke kantor, sama makan malam ya nyiapin sendiri karena sesuai kebutuhanku kan. Nah, berangkat dari situ akhirnya aku bikin usaha sih Cak. Oh, usaha ya? Udah jadi usaha ya? Udah jalan teman-teman. Mungkin beberapa teman yang nonton tayangan ini itu udah tahu namanya bebek hitam manis. Bebek hitam manis. Ya, jadi bukannya bebek itu katanya ya. Mohon dikonfirmasi. Kolesterolnya banyak. Nah, gini sebenarnya sebagai teman-teman, orang yang suka masak dan tahu nutrisi ya. Sebagai penggiat olahraga juga ya. Sebenarnya kalau buat aku segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Nah, makanya sebenarnya balance aja. Kalau kalian mau makan enak ya kalian juga harus mengimbangi dengan pola istirahat dan pola olahraga yang juga. Jadi selama semuanya balance, menurut aku nggak masalah sih. Dan kenapa bebek? Ya karena aku suka makan bebek. Gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini yang belum coba harus coba. Oh siap. Harus coba. Mungkin kalau kan masak bareng. Oh boleh. Itu menu andalan ya? Ya menu andalannya itu sebenarnya teman-teman. Jadi bebek hitam manis, bebek yang kata orang-orang makannya nggak amis dan nggak alot. Terus yang maknyos itu katanya sambelnya. Sama bumbu ireng ya. Bebek ireng? Bebek hitam manis. Bebek hitam manis. Iso dipesan di mana? Sampai saat ini sih masih open PO aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang mantengin Instagramnya bebek hitam manis ataupun Instagram aku, biasanya aku selalu posting gitu. Oh ya, Instagramnya bebek hitam manis. Biasa aja ya. Yes. Sama Instagram pribadi dia XTOREDY. Exto Ready. Exto Ready. Sini ya. Ada di situ. Nah, kalian bisa pesan di situ. Hampir tiap hari sih kita ada packing sih bisa. Alhamdulillah. Kita nanti masih coba. Hanya triatlet atau umum ini? Yang apa nih? Yang pesan bebek itu manis. Triatlet banyak sih teman-teman. Jadi penggiat olahraga banyak, tapi orang kantoran banyak. Orang siap. Mantap, alhamdulillah banyak ilmunya dari pengalaman Ready tadi tentang kisah dia yang by data dia adalah finisher Ironman tercepat di Indonesia dengan gaya dada. Menarik sekali karena biasanya kan triathlon atau Ironman itu mindsetnya adalah harus gaya bebas, sepedanya harus sepeda khusus ya, sepeda khusus dan ya dengan banyak stigma yang lain. Hari ini kita dapat ilmu bahwa dengan gaya dada pun bisa gitu finish dan kencang sekali gitu. 1 jam 20 menit itu gaya dada kencang sekali. Teman-teman terima kasih udah memperhatikan nonton video ini. Kalau dirasa bermanfaat silakan sharing video ini ke teman-teman sekitar. Silakan subscribe karena dengan Anda subscribe berarti membantu saya untuk terus bikin konten-konten positif tentang triathlon yang bisa disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada pertanyaan tentang konten yang sekarang kita bahas sama Ready, monggo silakan terus di komen. Saya akan jawab insyaallah. Dan kalau ada usulan bikin video apa lagi ke depan juga silakan tulis di komen. Terima kasih. Mari mentriathlonkan Indonesia. Kalau beliau mari meng-Ironman-kan triatlet Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.